Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdhalil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku dimanapun antum berada, insyaallah semuanya kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Semoga antum semua sehat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema kita pada kesempatan ini yaitu kewajiban kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 4 kewajiban kita terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja 4 kewajiban itu? Yang pertama adalah kita wajib mengenal beliau. Kita wajib mengenal beliau. Makanya ada ungkapan yang mengatakan, tak kenal maka tak cinta, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai sesuatu yang kita tidak kenal? Bagaimana kita bisa mencintai baginda Rasulullah SAW kalau kita tidak kenal? Oleh karena itu, penting untuk kita mengenal baginda Rasulullah SAW, mengenal namanya, mengenal nasabnya, mengenal keluarganya, mengenal sahabat-sahabatnya, mengenal sunnah-sunnahnya, mengenal sejarah perjuangannya. Dan yang paling minimal jamaah sekalian, mengenal nama beliau. Jarang-jarang ada orang yang bisa menghafalkan nama Nabi sampai nasab yang kelima ke atas. Oleh karena itu kita coba Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. 8. Kalau tidak bisa 8, paling tidak 5 lah. Kalau tidak 5, paling tidak 3. Itu minimal. Jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kewajiban yang kedua adalah kita harus beriman kepada beliau. Kenapa? Karena beriman kepada beliau adalah satu paket dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saff ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu dalam syahadat kita pun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kitabullah wa sunnatu Rasulillah. Kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kewajiban yang ketiga yaitu kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditempatkan di atas
segala-galanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memakai sumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di dalam kekuasaannya, ada dalam genggamannya, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku lebih dicintainya, min waladihi wa walidihi, daripada anak dan orang tuanya. Masya Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita berbicara tentang cinta, maka cinta ada indikatornya, ada tanda-tandanya. Salah satu indikator cinta adalah kalau kita mencintai seseorang, maka kita akan senantiasa menyebut nama orang. Betul. Nah, oleh karena itu kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka kita harus menyebut nama beliau dalam salawat kita. Paling tidak kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu minimal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kewajiban yang keempat adalah kita harus siap menjadi pewaris beliau, mewariskan apa yang ditinggalkan oleh beliau. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Abi Daud, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innal ulama'a warathatul anbiya, sesungguhnya para ulama adalah para pewarisnya nabi-nabi. Wa innal anbiya'a, dan sesungguhnya para nabi, lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, mereka tidak meninggalkan uang emas atau uang perak, mereka tidak meninggalkan harta benda sebagai harta warisan. Walakin, akan tetapi, warrathul ilma, mereka meninggalkan, mereka mewariskan ilmu. Maka sebagai pengikut Rasulullah SAW, maka kita pun menjadi pewaris beliau. Kita mewarisi ilmu-ilmu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang kita bisa dapatkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Demikianlah jemaah sekalian yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya.